dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, dan kita sampai pada sifatus shalah, tata cara sholat. Tata cara sholat yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam kitab ini pembahasannya diawali dengan pembahasan global, tata cara sholat secara global. Kemudian pembahasan berikutnya, bagian-bagian sholat itu ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Nah itu insya Allah nanti akan kita lalui, tapi diawali dengan tata cara sholat secara global yang ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kita ikuti yang diangkat oleh Syekh Abdul Azim Al-Batawi dalam kitabnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati istaqbalal Ka'bah. Adalah Rasulullah SAW apabila mau sholat menghadap Ka'bah. Qa'iman, berdiri, qariban minas sutroh, mendekat ke sutroh. Sutroh artinya pembatas sholat. Jadi kalau sholat harus ada pembatas di depannya. Karena itu kalau kita masuk masjid terus sholat sunnah, sholat apapun ya, misalnya sholat sunnah, kalau sholat wajib kan kita terbawa oleh keadaan. Maksudnya terbawa oleh keadaan berkaitan dengan sutroh, berkaitan dengan pembatas. Kalau sholat wajib jamaah itu terbawa oleh keadaan. Bagaimana itu? Imam itu paling depan, terus shaf pertama itu makmum, shaf kedua itu kan akhirnya ada batasnya semua. Dan
sutratul imam, sutratul lil makmum. Apabila jamaah sutronya cukup sutronya imam, itu sudah mencakup sutronya makmum. Pembatasnya imam itu mencakup batasnya makmum. Nah, kalau kita sholat sendirian, sholat sunnah utamanya, kalau kita masuk masjid terus sholat sunnah, atau sholat apapun sendirian dimanapun, harus mendekat ke pembatas. Nah, jadi misalnya pembatasnya tembok atau tiang atau benda apapun, yang penting nggak najis. Nah, dan pembatas itu harus benda dan harus ada ketinggiannya, meskipun ketinggiannya itu sejengkal, 30 cm atau sekitar itu atau lebih, kecil maupun besar. Misalnya kayak ini. Nah, setinggi ini dari meja ke sini, seandainya benderanya ndak ada, nah kan ada ketinggiannya. Ketinggiannya ini ya, tiangnya ini. Nah, dari meja sampai sini kurang lebih 30 cm, itu boleh. Nah, jadi itu. Jadi intinya ada pembatasnya. Adalah Nabi SAW apabila mau sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kalau Ka'bahnya kelihatan langsung menghadap Ka'bah, kalau nggak kelihatan ke arah Ka'bah. Misalnya kita di Indonesia, karena secara global Mekah itu di Saudi, Saudi itu di barat, maka orang Indonesia kalau sholat menghadap ke barat. Nah, itu maksudnya menghadap ke arah Ka'bah. Nah, qoriban minas sutro, mendekat ke sutro. Nah, mendekat ke sutro itu seberapa? Jadi seandainya nanti itu sujud, maka antara ujung kepalanya waktu sujud dengan sutro itu kurang lebih masih tersisa sejengkal atau setengah jengkal. Sejengkal ya kurang lebih dari ujung sini ke ujung sini itu sejengkal. Jadi sujud masih ada lebihnya sedikit, sehingga seandainya ada hewan lewat itu bisa lewat. Tapi tidak baik kalau dia sholat antara dia dengan sutro ada apapun yang lewat, itu tidak baik. Nah, tapi menunjukkan bahwa dekat dan tidak terlalu mepet. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda dengan hadis yang umum, termasuk juga untuk sholat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu disertai niat, dan setiap orang mendapatkan balasan amalnya dikaitkan dengan niatnya. Faedah yang difahami di sini, yang mau sholat harus menghadap kiblat dan harus pakai pembatas, nggak jauh-jauh pembatasnya, gitu. Nah, misalnya kalau kita sekarang itu rata-rata di masjid itu 1 meter 20 sampai 1 meter 25 cm. Nah, itu ya. Nah, terus ada pembatas. Kalau kita apa boleh pembatasnya garis atau sajadah digelar itu? Nah, itu gampangannya tidak sesuai sunnah. Hukum pembatas itu ulama berbeda pendapat. Banyak yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi pembatas itu bukan sajadah. Pembatas itu bukan garis. Pembatas itu harus ada bendanya dan punya ketinggian. Tas dipakai pembatas boleh, ya. Kotak kalau di masjid itu ada kotak infak boleh. Yang penting ada bendanya dan punya ketinggian. Kemudian menghadirkan niat gitu. Kenapa? Karena masuknya ke masjid untuk sholat itu sesungguhnya sudah ada niat, tapi karena sholat itu bermacam-macam, harus dihadirkan sholat apa yang kamu mau, yang kamu niatkan ini sholat apa gitu. Jadi misalnya begini, matahari tenggelam, dengar azan, berarti waktu maghrib ya. Nah, terus
azan selesai, dia masuk masjid atau di masjid. Nah, terus dia mau sholat, menghadirkan niat-niat apa? Niat qobliyah subuh atau niat apa? Gitu. Nah, maghrib kok qobliyah subuh? Kalau dalam hatimu qobliyah subuh, berarti salah. Nah, innamal a'malu binniyat. Gitu. Ini bukan waktunya qobliyah subuh. Nah, niatnya sholat maghrib. Nah, gitu ya. Berarti 3 rakaat. Niatnya sholat qobliyah maghrib. Berarti 2 rakaat. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu dihadirkan, kamu mau sholat apa ini? Itu dihadirkan di dalam hati. Nah, dengan begitu maka yang dia lakukan itu sesuai dengan niatnya dia sholat apa. Dan tidak harus disusun seperti tulisan saya niat sholat maghrib 3 rakaat. Tidak harus tersusun gitu. Tidak harus tersusun gitu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan niat itu adalah kesengajaan dalam berbuat. Kesengajaan di awal berbuat. Ya, itu kamu mau sholat apa? Nah, itu harus hadir di dalam hatinya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Tsumma kana sallallahu yastaftihu sholata biqaulihi Allahu akbar. Lalu Rasulullah SAW setelah berdiri menghadap kiblat, niat sudah ada, memulainya dengan membaca Allahu akbar. Adapun orang yang memulainya dengan membaca apapun yang lain, maka itu tidak sesuai tuntunan. Setiap mau sholat baca Qul huwallahu ahad dulu, atau baca Qul a'udzu birabbil falaq, atau baca Qul a'udzu birabbin nas, atau baca apapun, tidak sesuai tuntunan. Rasulullah SAW kalau mau sholat menghadap kiblat, mendekat ke sutra, langsung mulai Allahu akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'at takbiri, dan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Nah, itu. Dan yang paling sempurna adalah bacaan takbir itu bersamaan dengan gerakannya takbir itu dengan mengangkat tangan, gitu. Nah, maka mengangkat tangan bersamaan dengan takbir, karena bacaan takbir itu ada permulaan, ada akhirnya, maka akhirnya disertai dengan akhir gerakan. Allahu Akbar. Jadi bar itu pas selesai. Allahu Akbar baru angkat tangan, nggak sesuai tuntunan. Atau Allahu Akbar takbir dulu, angkat tangan dulu, baru Allahu Akbar, juga nggak sesuai. Nah, karena itu bukan daksa, tapi sunnahnya adalah bersamaan dengan gerakannya takbir. Nah, demikian pula ketika ruku, ketika itidal, ketika sujud. Kita dari berdiri selesai baca surat terus ruku, Allahu Akbar, bar, selesai takbir dengan kata bar, itu pas posisi selesai gerakan. Nah, sehingga begitu bar posisinya sudah sempurna ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, berakhir dengan kata dah, itu selesai gerakan, posisi sempurna sudah i'tidal. Dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar, selesai sujud, selesai gerakan, posisi sudah sempurna sujud. Nah, dari itu. Nah, summa yada'ul yumna 'alal yusra fawqa sadrihi, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dadanya. Perut, nah ini di atasnya perut, itu di dada. Nah, jadi itu. Nah, dan i'tidal atau mu'tadil
bagus, lurus, rapi, itu diperhatikan gitu ya. Kenapa? Karena ada yang berdekapnya tangan kanan di atas tangan kiri, di dada itu ada yang gini. Nah itu salah. Ada yang gini, itu juga salah, kan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah itu salah. Kenapa? Salahnya di sini kenapa? Nggak sesuai sunnah. Kenapa? Karena tidak mu'tadilan, tidak rapi, tidak bagus. Jadi bagaimana? Lurus, tangan kanan di atas tangan kiri. Nah itu. Nah posisi telapak tangan bisa di punggung tangan, bisa pergelangan dengan pergelangan, bisa lebih maju. Nah jadi itu. Kalau punggung boleh telapak tangan di punggung tangan, atau pergelangan dengan pergelangan. Nah dari patokan pergelangannya ini di atas ini. Nah, atau lebih. Nah semuanya benar. Tsumma yarmi basarahu nahwal ardi, lalu pandangannya ke tanah di mana posisi wajahnya kalau sujud. Jadi kalau berdiri pandangannya turun ke tanah di bagian mana? Di bagian wajahnya ketika sujud itu di mana? Nah jadi itu. Tsumma yastaftihul qira'ata bi adiyatin katsiratin mutanawwi'ah. Lalu mulai membaca doa iftitah, dan doa iftitah itu macam-macam. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yuthni alaihi. Di antara doa iftitah itu isinya memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah, gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang isinya itu doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Itu semuanya doa. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan dosa-dosaku seperti jauhnya timur dan barat. Nah itu, jadi jauh dari dosa, tidak terjerumus ke dalam dosa maksudnya. Ya Allah, bersihkanlah dosaku seperti Engkau membersihkan kain yang putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khotoya bil ma'i wa thalji wal barad. Terus yang ketiga, ya Allah, itu sucikanlah dosaku, ya, sebagaimana Engkau sucikanlah dosaku, bersihkanlah dosaku dengan air, dengan embun dan dengan es, dengan apa aja, gitu ya. Nah tapi yang di sini bil ma'i wa thalji wal barad. Nah dengan air, dengan es dan dengan embun, itu salah satu doa, gitu ya. Allah akbar subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu memuji dan menyanjung Allah SWT saja. Itu juga doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu juga doa iftitah, macam-macam doa iftitah. Tsumma yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim lalu bismillahirrahmanirrahim, dan itu tidak dikeraskan di dalam sholat yang keras. Adapun di dalam sholat yang tidak keras, semuanya tidak keras. Di sholat yang keras misalnya maghrib, isya, subuh, jadi imam baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan baca bismillahirrahmanirrahim, itu tidak dikeraskan. Tsumma yaqra'ul Fatihah wa yaqta'uha ayatan. Lalu baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat demi satu ayat. Maksudnya apa? Putus, enggak nyambung. Misal, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu surat Fatihah satu suara, maksudnya satu nafas. Enggak gitu sunnahnya. Kalau sholat satu ayat gitu kalau baca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Karena itu di sini dijelaskan yaqra'ul Fatihah wa yaqta'uha, membaca Fatihah dengan terputus satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, putus. Maksudnya berhenti di situ. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat demi satu ayat. Fa'idha intaha minal Fatihati qala amin. Setelah selesai Fatihah membaca amin. Wa yajharu wa yamuddu biha sautahu, membaca aminnya kalau sholatnya keras dibaca dengan keras dan membaca aminnya dipanjangkan, amin gitu. Enggak amin, enggak gitu ya, tapi amin gitu. Dan artinya sendiri beda. Kalau amin tidak ada panjangnya. Nah iya, itu dari kata amina, terus diwakaf jadi amin, fi'il madhi. Nah jadi artinya apa? Aman, amina, aman. Itu. Kalau amin, itu orang yang aman. Nah jadi itu. Atau amin hanya pendek, itu juga sifat musyabbahah, orangnya aman, terpercaya. Nah jadi itu. Nah jadi bukan amin dan bukan amin, bukan, tapi a ya panjang, mi juga panjang, tapi enggak teman-teman amin. Kenapa? Kalau teman-teman namanya mubalaghah, berlebih-lebihan, ghulu, berlebihan. Amin. Nggak kayak gitu, biasa aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, biasa itu dua harokat gitu ya. Tsumma yaqra'u ba'dal Fatihati suratan ghairaha. Setelah selesai Fatihah membaca surat bukan Fatihah. Wa kana yutiluha ahyanan wa yaksuruha ahyanan. Kadang baca surat yang panjang, kadang baca surat yang pendek. Dan secara umum yang paling sering, nah sampai dikenal salat yang biasa paling pendek adalah salat maghrib. Yang lebih panjang sedikit dari maghrib yang biasa adalah asar. Yang lebih panjang dari asar adalah zuhur sama isya. Dan yang paling panjang adalah subuh. Dan hampir selalu seperti itu, meskipun kadang-kadang sholat maghrib juga baca surat yang panjang. Nah jadi itu. Nah tapi secara umum sholat Rasulullah SAW gitu. Kalau maghrib secara umum dibandingkan dengan 4 waktu yang lain itu yang pendek. Yang umum agak panjang sedikit adalah asar. Yang lebih panjang daripada asar adalah zuhur. Dan zuhur itu secara umum semisal dengan isya. Dan yang paling panjang adalah subuh. Karena itu kalau ditarik dari yang paling pendek, itu mulai maghrib mundur. Maghrib
mundur, maksudnya yang paling pendek maghrib, yang lebih panjang dari maghrib yaitu sebelumnya yaitu asar, yang lebih panjang dari asar sebelum asar yaitu zuhur, dan zuhur sama dengan isya. Nah, dan yang lebih panjang lagi dari zuhur adalah subuh. Kalau dari yang paling panjang mulai subuh itu paling panjang, zuhur lebih pendek, asar lebih pendek, maghrib lebih pendek. Isya itu tengah malam sama dengan zuhur itu tengah hari. Nah, itu. Wa fi rak'atainil awwaliyaini minal maghribi wal isya'i, dan Rasulullah SAW mengeraskan bacaan di 2 rakaat salat maghrib dan salat isya. Wa fi sholati subhi, dan di dalam salat subuh Rasulullah SAW mengeraskan bacaan di dalam salat maghrib dan salat isya dan dalam salat subuh. Wa yusirru biha fi zuhri wal asri, dan menyamarkan bacaannya Fatihah sama surat tadi itu dalam salat zuhur dan salat asar. Wa tsalitsati minal maghribi wal akhiraini minal isya'i, dan menyamarkan bacaannya di rakaat ketiga dalam salat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dalam salat isya. Nah, itu sudah mafhum semuanya bahwa salat maghrib, isya, subuh itu yang 2 rakaat bacaannya keras, selebih dari 2 rakaat bacaannya sir. Adapun zuhur sama asar mulai dari rakaat pertama sampai rakaat keempat adalah sir atau samar bacaannya. Wa kana yajharu biha aidan fi sholatil jumu'ati wal idain, dan Rasul juga mengeraskan bacaan Fatihah sama bacaan surat dalam sholat Jumat dan juga dalam sholat hari raya. Wal istisqa'i wal kusufi, dan juga dalam sholat istisqa, sholat minta hujan, dan sholat kusuf, sholat gerhana. Bacaannya keras baik siang maupun malam. Wa kana yaj'alu rak'atainil akhirataini aksara minal awwaliyaini qadran nisf, dan rata-rata kalau 4 rakaat, yang 2 rakaat akhir lebih pendek dibandingkan 2 rakaat yang pertama, kurang lebihnya setengahnya. Qadra 15 ayatan wa rubbama iktasara fihima alal Fatihah. Rakaat ketiga dan keempat itu membaca surat kurang lebih setengahnya dari surat yang dibaca di rakaat pertama dan kedua. Berarti di rakaat ketiga juga membaca surat setelah Fatihah, tapi Fatihahnya kurang lebih setengahnya rakaat pertama dan kedua. Gitu. Nah, wa rubba maktasara fihi ma'al Fatihah, dan juga kadang-kadang mencukupkan dengan Fatihah saja di rakaat ketiga dan keempat. Diperhatikan, kalau rakaat pertama dan kedua semuanya Fatihah sama surat. Rakaat ketiga dan keempat kadang setelah Fatihah baca surat, tapi kurang lebih setengahnya dari rakaat pertama dan kedua, dan kadang-kadang rakaat ketiga dan keempat cukup dengan Fatihah. Ini yang tidak umum di tengah-tengah kita. Umumnya di tengah-tengah kita kan rakaat ketiga dan keempat ya Fatihah terus sudah takbir. Nah, kan itu ya. Nah, dan ada sunnahnya setelah baca Fatihah meskipun rakaat ketiga dan keempat membaca surat. Hanya saja yang dibaca hendaknya lebih pendek daripada rakaat pertama dan kedua. Dan juga biasa Rasulullah di rakaat ketiga dan keempat mencukupkan dengan Fatihah. Tsumma kana idza faragha minal qiraati sakata saktatan, setelah selesai membaca surat diam sejenak. Tsumma rafa'a yadayhi wa kabbara wa raka'a, baru
mengangkat kedua tangan sambil takbir dan ruku. Misal, Suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar, itu namanya langsung. Lagi ya, misalnya baca di sholat Jumat itu sunnahnya baca Sabbihisma Rabbikal A'la, dan di rakaat kedua baca Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nanti sampai di akhir berdiri ini, Suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar, itu namanya langsung. Sunnahnya enggak gitu. Sunnahnya bagaimana? Setelah akhir diam sejenak baru mengangkat tangan dan takbir. Bagaimana? Suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar, ada diamnya sejenak. Mithal qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, itu namanya ndak ada jeda, ndak sunnah. Sunnahnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar. Nah, jadi setelah surat jeda sebentar, sakata saktatan, diam sejenak, baru mengangkat tangan sambil takbir untuk ruku. Nah, wa kana yad'u kaffaihi ala rukbatayhi, dan ketika ruku meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Wa yufarriju baina asabihi, dan jari jemarinya direnggangkan di lututnya. Diperhatikan, ketika di lutut jari jemarinya direnggangkan, ya, dan satu-satunya merenggangkan jari waktu sholat adalah tatkala ruku, jari tangannya di lutut. Disitulah satu-satunya sunnah merenggangkan jari jemari waktu sholat. Selain itu semuanya merapat. Allahu Akbar rapat, nggak begini. Allahu Akbar ndak, gitu. Merapat dan menghadapkan ke kiblat. Allahu Akbar. Nah, nanti ketika sujud tangannya juga dirapatkan, jari jemarinya dihadapkan kiblat. Allahu Akbar. Nah, itu. Kalau renggang ini salah. Nah, itu enggak sunnah. Salahnya apa? Enggak ngikuti sunnah. Tidak sesuai sunnah. Sah sholatnya sah, tapi ada sunnah yang tidak dikerjakan. Satu-satunya merenggangkan jari sunnah adalah tatkala ruku, tangannya di lutut, jarinya direnggangkan. Wa yumakkinu yadaihi min rukbataihi ka'annahu qabidun alaihima, dan tangannya dimantapkan di lututnya seolah-olah mencengkeram atau menggenggam lututnya, maunya gitu ya. Jadi, nah, kadang-kadang ada yang sholat tangannya di lutut terus kayak merosot gitu. Nah, iya. Karena apa? Karena tangannya di lutut nggak mantap gitu ya. Nah, kalau tuntunannya tangannya di lutut dengan mantap, seolah-olah tangannya mau mencengkeram atau menggenggam lututnya. Nah, wa kana yujafi mirfaqaihi an jambaihi, dan menjauhkan lengannya dari pinggangnya. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi. Ini waktu ruku ya, waktu ruku. Jadi sikunya tidak didekatkan di pinggangnya, tapi agak dijauhkan. Wa yabsutu dhahrahu wa yusawwihi, dan membentangkan punggungnya dan meratakannya. Waktu ruku punggungnya ini terbentang lurus, hatta lau subba alaihil ma' lastaqarra, karena lurusnya seandainya dituangin air sedikit maka air itu tidak akan lari. Meja ini datar, kalau dituangin air 5 sendok gitu aja nggak akan lari. Kenapa? Karena datar. Tapi kalau miring, dituangin air, lari airnya.
Nah, kalau meja dituangin air 1 ember ya lari juga. Kenapa? Karena kan datar, nggak ada penghalangnya. Nah, maksudnya dituangin air sedikit, nggak lari. Kenapa? Karena datar. Kalau ruku punggungnya rata, sampai kalau dituangin air, airnya tidak lari. Wa kana yatma'innu fi ruku'ihi, dan tumaknina di dalam rukuknya. Tumaknina itu apa? Tumaknina itu sampai tidak bergerak, mantap, seukuran dengan membaca doanya. Subhana rabbiyal azim. Nah, itu tidak gerak. Adapun Allahu akbar subhana rabbiyal azim sami Allah liman hamida, itu gerak, itu namanya tidak tumaknina. Tumaknina adalah anggota badan itu tenang. Nah, minimal seukuran dengan bacaannya. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim salasan 3 kali. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an minal adhkari wal ad'iyah. Dan bacaan ruku itu macam-macam. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Rasulullah kadang baca ini, kadang baca ini, kadang baca ini. Wa kana yanha an qiraatil qur'ani fir ruku'i was sujud, dan di dalam ruku' ndak boleh baca ayat, juga di dalam sujud ndak boleh baca ayat. Summa kana yarfa'u sulbahu minar ruku', setelah itu bangkit dari ruku' sambil membaca sami Allahu liman hamidah. Wa kana yarfa'u yadayhi inda hadzal i'tidal, dan i'tidal mengangkat kepala berdiri sambil angkat tangan. Wa yaqulu wa huwa qa'im, setelah tegak berdiri membaca Rabbana walakal hamdu. Dan kadang bacaannya ditambah sampai panjang. Wa kana taratan yajidu ala dzalika, kadang-kadang lebih dari itu. Karena dan bacaannya yang panjang nanti pas di sunnah-sunnahnya sholat, bacaan dan gerakan sholat yang sunnah nanti akan diangkat beberapa macam bacaan, dan ada bacaan i'tidal setelah sami Allahu liman hamidah yang cukup panjang. Setelah itu yukabbiru wa yahwi sajidan, turun ke sujud sambil baca takbir. Wa yadha'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi wa kana yatamidu 'ala kaffayhi wa yabsutuhuma wa yudammu asabi'ahuma wa yuwajjihuhuma qibalal qiblah. Sambil sujud baca takbir, dan yang di sini, nah itu mendahulukan tangan kanannya sebelum lututnya, dan di riwayat yang lain lututnya sebelum tangannya. Karena ini boleh, itu boleh, dan yang menilai lebih kuat ini maka sunnahnya lebih kuat tangan dulu, dan pendapat yang kedua justru yang lebih sunnah adalah lutut dulu. Jadi tidak apa-apa. Dan meletakkan telapaknya di antara dua kepalanya, dan merapatkan wa yadummu asabi'ahuma, merapatkan jari jemarinya, wa yuwajjihuma qibalal qiblat, dan jari jemarinya dihadapkan kiblat. Jadi tidak begini sehingga enggak ke kiblat, juga enggak gini sehingga enggak ke kiblat, tapi jarinya lurus ya. Jadi seandainya jari ini diluruskan terus, itu menuju ke Saudi, di Saudi lah Mekah, di Mekah lah ada Ka'bah. Intinya ke arah kiblat. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, kedua tangannya kadang di antara pundaknya, wa ahyanan hadwa udhunaihi, dan kadang-kadang di telinganya. Jadi sujud, nah tangannya agak ke bawah, sujud tangannya agak ke atas, maksudnya nempel di tanah sama wajah. Nah, jadi kadang kepalanya di antara dua tangannya, kadang tangannya itu lebih ke bawah dibandingkan dengan kepalanya. Ini boleh, itu boleh. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah SAW mengajarkan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, saya diperintah sujud dengan 7 anggota badan. Al-jabha, wajah, wa asyara biyadihi ala anfihi, dan Rasulullah ketika menyebut wajahnya sambil berisyarat ke hidungnya. Karena itu ketika sujud dahi dan hidung nempel di tanah.
Wal yadaini dan dua tangan, warukbataini dan dua lutut, wa atrafil qadamaini dan ujung kaki-kakinya. Nah, kaki dua, lutut dua, tangan dua, 2 kali 3 6. Kaki dua, lutut dua, tangan dua, 6 ditambah dengan wajah dan hidungnya nempel. Wa kana yaqul, dan Nabi bersabda, la sholata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak sempurna, tidak baik sholatnya jika hidungnya tidak nempel tanah seperti dahinya waktu sujud. Karena itu waktu sujud menempelkan hidung seperti menempelkan dahinya. Nah, wa kana yatma'innu fi sujudihi, dan Nabi SAW tumaknina di dalam sujudnya. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la 3 kali, salatan, dan membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Wa kana yaqulu anwa'an minal adhkari wal adhiyah, dan doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sujud juga macam-macam. Kadang baca yang ini, kadang baca yang ini. Taratan hadza wa taratan hadza, kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Wa kana ya'muru bil ijtihadi fil wal iktsari minad du'a'i fi hadzal rukni, dan Rasulullah SAW mengajarkan agar banyak zikir, banyak doa waktu sujud. Tuh, karena Rasulullah SAW mengajarkan sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah tatkala dia sujud, maka banyak-banyaklah berdoa waktu sujud. Lalu mengangkat kepalanya sambil bertakbir untuk duduk, wa yufrishu rijlahul yusra wa yaq'udu 'alaiha mutma'innan, dan merobohkan kakinya waktu duduk. Waktu duduk merobohkan kakinya yang kiri dan diduduki di atasnya. Wa kana yunsibu rijlahul yumna, dan menegakkan atau memberdirikan kakinya yang kanan. Wa yastaqbilu bi asabihi hal qiblah, kakinya yang kanan diberdirikan dan ujung-ujungnya diarahkan ke kiblat. Jadi kaki ini, kaki waktu sujud, kakinya kalau berdiri kan ujungnya hendak, ujung-ujungnya dihadapkan kiblat. Jadi agak ditekuk gitu. Enggak lurus gini tapi ditekuk begini. Nah, jadi kakinya berdiri, ujung jarinya tekuk menghadap kiblat. Wa kana yaqulu Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Dan Nabi ketika duduk membaca Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, dan doa di antara dua sujud, waktu duduk di antara dua sujud juga macam-macam, kadang baca yang ini, kadang baca yang ini. Kemudian sujud lagi seperti tadi gitu. Nah, langsung saja sujud lagi seperti sujud yang tadi, sujud yang kedua. Nah, lalu berdiri dan melakukan rakaat berikutnya. Setelah itu sama seperti tadi sampai akhirnya selesai rakaat kedua. Setelah itu dari sujud yang kedua kemudian duduk tahiyat. Apabila sholatnya 2 rakaat, maka setelah tahiyat kemudian salam. Mungkin ini yang kita baca, dan nanti akan dirinci lagi ketika sambil dijelaskan ini bagian yang rukun, ini bagian yang wajib, ini bagian yang sunnah, baik ucapan maupun gerakan di dalam sholat. Artinya tadi itu pelajaran sholat secara global. Terus setelah itu dalam pelajaran fikih ini itu ucapan dan gerakan sholat itu ada 3 macam. Ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sholat. Yang akan datang akan kita pelajari mana saja ucapan dan gerakan yang rukun, dan mana saja ucapan dan gerakan yang wajib, dan mana saja ucapan dan gerakan yang hukumnya adalah sunnah. Nah, insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Semoga Allah memberi kemudahan, dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama lahu min malihi thalath. Padahal yang menjadi bagiannya dari hartanya adalah 3 hal saja. Yang pertama, ma'akala fa'afna. Sesuatu yang dia makan, kemudian dia habiskan. Kemudian yang kedua, ma'labisa fa'abla. Yang dia pakai, kemudian akhirnya rusak. Kemudian yang ketiga, ma'a'ta faktana. Yang ketiga adalah yang dia kasihkan, dia infakkan, dia berikan kepada orang lain sebagai bentuk sedekah, bentuk hibah. Dan itulah yang tersimpan untuknya. Adapun yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Maka harta tersebut akan pergi, akan hilang, dan dia akan meninggalkannya untuk manusia. Bagi yang ingin menyimpan hartanya untuk akhiratnya, maka banyaklah bersedekah, banyaklah berwakaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, sekarang saya berada di depan Masjid Jami' Al-Furqan. Saat ini kita berada di kawasan yang luas, sekitar 7.000-an meter dan tanpa paving. Kawasan ini biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial, sholat Idul Adha, atau kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat dan mendatangkan pahala yang besar. Pondok atau Masjid Jami' Al-Furqan menginginkan agar lebih kondusif tempat ini, ingin dipaving sehingga nantinya orang-orang bisa menggunakan tempat ini dengan lebih nyaman. Hendaknya kita berusaha untuk membantu, dan insya Allah ini akan menjadi wakaf yang benar-benar mendatangkan pahala yang agung. Ketika dipaving akan membutuhkan dana sekitar 900-an juta. Kita menunggu partisipasi dari jamaah sekalian, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, man amila salihan falinafsi. Siapapun yang melakukan amalan saleh, maka manfaat baiknya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kita bersedekah untuk paving tempat ini, maka sebenarnya manfaatnya untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia yang akan dilapangkan hartanya adalah yang berinfak, yang berwakaf. Di akhirat yang mendapatkan pahalanya juga orang yang berinfak, orang yang berwakaf. Demikian, mudah-mudahan ini segera terwujud dengan mudah dari bantuan para jamaah sekalian, bantuan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillah.